Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Berbicara mengenai rekrutmen ataupun penarikan merupakan suatu proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar perusahaan yang tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai tenaga kerja. Ataupun dengan lebih sederhananya lagi, perekrutan ataupun rekrutmen merupakan sebuah pencarian tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi untuk mengisi job desk ataupun job pekerjaan yang kosong dalam sebuah perusahaan. Di sini ada beberapa ahli mengatakan mengenai rekrutmen itu sendiri. Yang pertama ada menurut Nung et al. Beliau mendefinisikan bahwasanya rekrutmen atau penarikan SDM sebagai praktik ataupun aktivitas apapun yang dijalankan oleh organisasi untuk mengidentifikasi dan menarik para karyawan yang profesional. Kemudian menurut ahli yang kedua yaitu menurut Henry Shimamura mengatakan rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan. Dan menurut ahli yang ketiga yaitu menurut Faustino Cardoso Gomez, beliau mengatakan bahwasanya rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar pekerja untuk dipekerjakan dalam ataupun suatu organisasi. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu seleksi. Berbicara dengan seleksi, seleksi adalah suatu proses untuk memilih individu yang memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk mengisi jabatan di dalam organisasi. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, seleksi adalah tahapan lanjutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi ataupun kriteria yang ditentukan oleh perusahaan. Biasanya seleksi terdiri dari beberapa tahapan nih. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua ada tes psikotes, yang ketiga tes interview, dan yang terakhir ada tes wawancara, kemudian baru pengumuman hasil. Nah, mungkin itu gambaran sedikit mengenai seleksi dalam perusahaan ataupun organisasi dalam merekrut karyawannya itu sendiri. Mungkin itu. Maksud, tujuan, dan prinsip rekrutan. Pelaksanaan proses rekrutmen oleh organisasi tentu dimaksud agar organisasi dapat eksis sesuai dengan keinginan. Terdapat dua aspek penting yang ingin dicapai terkait dengan proses rekrutan, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Aspek kuantitas yang dimaksud ini adalah organisasi mampu menghitung jumlah kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan beban dan proses kerjanya. Yang kedua, aspek kualitas. Yang dimaksud ini adalah sumber daya manusia harus memenuhi standar-standar kerja sesuai apa yang telah direncanakan dan apa yang harus dikerjakan. Baik, selanjutnya ada 3 tujuan rekrutmen. Yang pertama adalah rekrutmen sebagai alat keadilan sosial. Yang kedua adalah sebagai teknik untuk memaksimalkan efisiensi. Yang terakhir, rekrutmen sebagai strategi responsivitas politik. Yang pertama, rekrutmen sebagai alat keadilan sosial artinya semua pelamar bisa mengikuti proses rekrutmen secara umum sesuai dengan kriteria yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai teknik untuk memaksimalkan efisiensi artinya rekrutmen diadakan untuk menyeleksi calon pegawai yang berkualitas. Dan yang terakhir, rekrutmen sebagai strategi responsivitas politik artinya rekrutmen yang bertujuan untuk responsivitas politik. Hal ini disesuaikan dengan gejolak di suatu negara, masalah-masalah di perbatasan, perubahan kebijakan politik yang dibuat. Inti dari tujuan rekrutmen adalah untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi.
Selanjutnya, ada prinsip-prinsip rekrutan. Yang pertama, mutu karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Contohnya, suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru sebagai seorang chef, maka pelamar tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai chef. Yang kedua, ada jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Contohnya, di perusahaan akan merekrut karyawan sebanyak 10 kuota dan rekrutmen akan ditutup setelah kuota itu terpenuhi. Dan yang ketiga, ada biaya yang diperlukan diminimalkan. Contohnya, biaya iklan secara online akan lebih murah dibandingkan kita membuat iklan seperti mencetak koran. Yang keempat, ada perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Strategi itu dapat diperoleh dari perekrutan secara internal dan secara eksternal. Yang kelima, ada flexibility, artinya mudah menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Contohnya, pada saat pandemi, rekrutmen dilakukan secara online sehingga lebih fleksibel dilakukan di rumah tanpa mengambil resiko kesehatan. Yang keenam, ada pertimbangan-pertimbangan hukum. Kemudian ada faktor yang dipertimbangkan dalam perekrutan. Yang pertama ada pertimbangan hukum, yang kedua ada tanggung jawab perekrutan, yang ketiga ada keberagaman pegawai, dan yang keempat ada visibilitas perekrutan. Yang pertama, pertimbangan hukum, yaitu proses rekrutmen tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kebutuhan organisasi semata, namun pertimbangan-pertimbangan hukum juga perlu diperhatikan. Contohnya, di Indonesia tidak boleh memperkerjakan anak di bawah umur tertentu untuk bekerja. Yang kedua, ada tanggung jawab perekrutan. Organisasi dapat mempertimbangkan apakah proses perekrutan akan dilakukan oleh manajer langsung atau oleh suatu unit, yaitu unit sumber daya manusia. Contohnya, pada organisasi kecil biasanya akan dilakukan oleh manajer langsung, dan pada organisasi besar akan dilakukan oleh unit sumber daya manusia. Dan yang ketiga, ada keberagaman pegawai, yaitu pertimbangan yang perlu diperhatikan itu apakah organisasi akan merekrut pegawai dari kelompok-kelompok tertentu saja. Contohnya pada kelompok etnis, kelompok usia, dan kelompok cacat. Yang keempat, ada visibilitas perekrutan, yaitu jika organisasi ingin mendapatkan pegawai yang terampil dan punya kemampuan yang diharapkan, maka unit sumber daya manusia dapat memutuskan akan merekrut pegawai dari sumber tertentu. Contohnya, organisasi akan merekrut pegawai dari perguruan tinggi tertentu. 3 keputusan penting dalam perekrutan antara lain, yang pertama, keputusan perencanaan SDM bertanggung jawab dalam menganalisis pekerjaan yang tepat untuk pegawai yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua yaitu keputusan strategi perekrutan. Yang ketiga yaitu keputusan metode dan sumber perekrutan. Untuk keputusan strategi dan metode itu hampir sama, yaitu perusahaan memasang iklan untuk merekrut tenaga kerja. Selanjutnya adalah sumber-sumber perekrutan. Sumber-sumber perekrutan itu ada 2, yaitu perekrutan secara internal dan perekrutan secara eksternal. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu perekrutan secara internal. Perekrutan internal adalah perekrutan yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kerja dari dalam organisasi. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam perekrutan internal, adalah yang pertama penempatan dan penawaran pekerjaan. Misalnya seperti promosi jabatannya sedang kosong tetapi khusus untuk orang-orang di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu promosi jabatan dan transfer. Untuk promosi itu seperti orang yang kinerjanya bagus kemudian dia dinaikkan jabatannya ke yang lebih tinggi. Sedangkan transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu perusahaan yang memiliki tingkat posisi pekerjaan yang sama. Yang ketiga yaitu referensi pegawai sekarang. Contohnya pegawai yang sudah lama bekerja di perusahaan itu memiliki seorang teman yang bisa direferensikan ke perusahaan. Yang keempat yaitu merekrut mantan pegawai. Misalnya adalah perusahaan berganti atasan, maka atasan yang baru akan merekrut mantan pegawai karena sudah berpengalaman dan bisa beradaptasi untuk mewujudkan target perusahaan. Perekrutan eksternal adalah perekrutan yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kerja dari luar organisasi. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam perekrutan eksternal antara lain, yang pertama yaitu merekrut melalui lamaran pekerjaan. Yang kedua, melalui Depnaker atau Departemen Tenaga Kerja adalah lembaga tinggi pemerintah yang mengurus dalam bidang ketenaga kerjaan. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan. Contohnya seperti BKK di sekolah.
Yang keempat, iklan melalui media massa, contohnya media koran, radio, dan internet. Yang kelima yaitu biro atau agen tenaga kerja, contohnya seperti LPK atau lembaga pelatihan kerja. Dan yang keenam yaitu merekrut melalui internet, seperti lewat situs blog dan lainnya. Rekrutan dari dalam dan dari luar juga mempunyai keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Keuntungan perekrutan internal yaitu 1. Biaya pengeluaran lebih murah dibanding perekrutan eksternal. 2. Dapat memelihara kesetiaan pegawai terhadap perusahaan dan dapat mendorong perusahaan agar lebih besar. 3. Dapat lebih meningkatkan profesionalisme yang artinya terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dan tugas yang dikerjakan. Kemudian, kerugian perekrutan internal yaitu 1. Terjadinya pembatasan bakat-bakat yang sebenarnya tersedia bagi organisasi. 2. Mengurangi peluang masuknya pemikiran baru. 3. Terlalu merasa puas diri karena pekerja beranggapan bahwa peluang promosi telah terjalin oleh senioritas. Selanjutnya, keuntungan perekrutan eksternal yaitu 1. Bekerja mulai dari lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. 2. Tidak ada kelompok pendukung politis dalam organisasi yang artinya pekerja lebih ke arah netral tanpa mendukung pihak tertentu. 3. Menciptakan wawasan baru dalam bekerja. Dan yang terakhir, kerugian perekrutan eksternal, yaitu lebih lama waktu penyesuaian diri dan sikap yang menyebabkan masalah moral calon internal karena merasa canggung antar pegawai. Proses perekrutan dan seleksi. Yang pertama, tahap perencanaan dan peramalan pekerjaan. Pada tahap ini, organisasi menentukan jumlah pegawai dan kualifikasi yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Termasuk di dalamnya adalah jenis pekerjaan apa yang akan diisi. Yang kedua, tahap identifikasi. Tahap ini bertujuan untuk menentukan siapa calon yang akan direkrut. Siapa di sini menyangkut kemampuan, keterampilan, pengalaman apa yang dimiliki oleh calon. Yang ketiga, pelamar melengkapi formulir lamaran. Yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah kesesuaian antara isi lamaran yang dikirim dengan formulir yang diisi. Yang keempat, melakukan seleksi atau tes. Pada tahap ini, calon diminta untuk mempraktekkan kemampuan yang ditulis pada lamaran dan membuktikan bahwa apa yang ditulis dalam lamaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, baik pada penyeleksi maupun ketika sudah mulai bekerja. Yang terakhir, wawancara dan menentukan pilihan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses perekrutan dan seleksi. Pada tahap ini, calon tidak hanya ditanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan tanggung jawab. Setelah seluruh proses perekrutan dan seleksi telah dilakukan, calon karyawan yang diterima akan mulai bekerja namun diawali dengan masa training. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perekrutan dan seleksi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional dan berkualitas. Mencari tenaga kerja merupakan kewajiban dalam organisasi dan perusahaan-perusahaan untuk menyaring para pelamar kerja. Selain itu, proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama.